kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik Pak Eko. Ini kelihatannya saya melihat wajahnya Bu Sofi kok rada gimana itu ya? Ada masalah apa Bu? Iya sih Pak, ini kebetulan saya sedang memikirkan sesuatu. Oh. Dalam Pak Eko. Iya, Jadi iya. saya mohon, makanya saya ingin ketemu sama Pak Eko, Gitu ngobrol-ngobrol ya, gitu oke. lah Pak. Oke gini Bu. Apa itu kelihatannya karena Bu Sofi ini wah katanya kacau itu. Ini oke tenangkan dulu Bu. Iya Pak. Oke, coba Bu Sofi pejamkan mata. Oke, ya, relax, ya. Relax, coba taruh tangan, ditaruh gini Bu. Taruh gini, oke. Yang relax, oke. Bunda, relax semua, mata pejamkan. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan. Tarik lagi sekali lagi Bu. Keluarkan. Oke, masih mata terpejam. Coba kira-kira sudah bisa fokus Bu ya? Bisa menemukan kekuatan pada diri Bu Sofi? Oke, sebentar, Oke, Pak. siap. Oke, sekarang buka matanya Bu Sofi. Oke, gimana rasanya Bu? Alhamdulillah. Oke Pak ya. Oke. Tadi kan perjalanan dulu Pak Eko. Oh gitu, oke. Ini kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Sofi? Gini Pak, saya kan saat ini kan sedang PPG Pak. Ah. Dan saya lagi memasuki masa ujian kinerja atau Oke, UKIN. iya. Nah di situ kan ada tugas untuk praktek pembelajaran. Terus Gitu, gimana? Pak. Jadi ada persoalan yang membuat saya itu agak-agak resah dan galau gitu Pak. Nah terus kira-kira dari pertemuan ini Bu Sofi mengharapkan apa ini kira-kira? Ya saya berharap sih ketika nanti sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Eko iya. bisa membuat hati saya lebih lega, aman. Yang kedua saya berharap bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya gitu Pak. Coba gini Bu Sofi, saya kan ingin lebih tahu lebih jelas itu apa yang dengan apa itu masalahnya apa? Oke. Iya. Gini Pak, dari setiap LPTK itu kan apa namanya punya apa kebijakan masing-masing gitu ya. LPTK apa? LPTK itu lembaga penjaminan mutu pendidikan ini. Pelaksana PPG itu. Oh pelaksana PPG, oh oke terus. Oke. Nah itu Iya. dari LPTK yang saya ikuti itu untuk praktek pembelajarannya itu yang dikehendaki itu secara daring. Oh secara daring. Iya. Jadi tugasnya secara daring. Iya. Padahal kan Pak Eko tahu sendiri kalau anak-anak di sekolah kita sudah melaksanakan pembelajaran secara luring gitu kan Pak. Jadi kan Setelah ada pandemi ya. iya, jadi kan bertolak belakang gitu ya Pak ya. Kalau dulu waktu pembelajaran daring, anak-anak itu kan masih dipersiapkan oleh orang tuanya seperti perangkatnya dan semacam gitu ya Pak ya. Meskipun misalnya dia nggak punya handphone, itu kan bisa pinjam punya orang tua, punya saudara, tapi benar-benar diprioritaskan gitu kan Pak pada waktu pembelajaran daring. Iya. Tapi beda cerita ketika sekarang sudah luring gitu kan. Jadi mereka itu sudah tidak menganggap lagi perangkatnya untuk pembelajaran daring itu sesuatu hal yang harus diutamakan kan gitu Pak. Jadi ketika itu punya orang tua dibawa kerja ya sudah gitu kan. Jadi anak itu nggak punya. Jadi kan saya bingung ini gimana. Jadi ini anak-anak ini sementara ini kalau disuruh untuk atau diajak kerjasama mengerjakan tugasnya Bu Sofi, anak ini tidak punya HP gitu ya? Iya betul. Oh, gitu. Jadi permasalahannya yang pertama itu di perangkat. Jadi anak-anak kan nggak semuanya saat ini pegang handphone yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Gitu ya. Itu permasalahan. Iya. Terus ini Bu, jenengan sudah survei ke anak-anak? Nah itu Pak, saya baru ngobrol-ngobrol sih. Baru ngobrol-ngobrol. Tapi rencananya nanti saya akan menghitung ada berapa siswa yang punya Iya. intinya yang perangkatnya itu bisa memenuhi syarat untuk ikut pembelajaran daring. Terus yang belum atau yang kekurangannya itu baru yang saya berikan. Oh gitu ya. Terus ini untuk anak yang kelas berapa? Ini
ini kan Bu Sophie kan SD Iya. ya. Ini kira-kira yang dianggap Bu Sophie nanti bisa apa itu menerjemahkan instruksi perintah ini kira-kira kelas berapa? 5. Oh kelas 5. Kelas 5. Jadi Bu Sophie sudah melakukan survei. Iya. Semuanya sudah disurvei. Iya, tapi Atau belum? baru ngobrol-ngobrol aja. Oh, baru Jadi, ngobrol. ya, belum sampai saya hitung secara pasti. Itu jadi nanti saya konfirmasi kembali. Nah terus dukungan sekolah terhadap ibu gimana? Nah, kalau sekolah itu kalau secara apa namanya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah memang nggak ada ya Pak ya, dari sekolah di SD saya itu memang nggak ada. Iya. Jadi ya dukungan dari kepala sekolah ya hanya sekedar mendukung saja kalau untuk perangkat Dan mendoakan gitu ya. Oh, iya. Mendoakan semoga kegiatan Saya harus terlaksana. memikirkan sendiri tindakan apa yang harus saya ambil. Dulu sebelum masa normal, jadi anak-anak semuanya apa mempunyai HP semua Bu, untuk melaksanakan pembelajaran luring? Kalau dulu Daring. Iya, pada waktu dulu pas pembelajaran daring itu Iya. yang tidak punya itu biasanya itu kadang pinjam sama saudaranya gitu. Pas pembelajaran daring pinjam gitu Pak. Jadi ada usaha anak Ada usaha untuk gitu. mengikuti pelajaran daring itu. Iya, karena itu sebuah tuntutan waktu itu kan gitu ya Pak. Kalau saat ini kan mungkin saya yang butuh gitu loh Pak. Gitu ya. Ini dari segi tanggung jawab. Ya nanti kalau yang pada waktu daring itu anak-anak itu dalam pembelajaran itu kan ini kan nanti konsepnya anak-anak kan daring. Iya. Ya. Nah berkaca kepada pengalaman Bu Sophie pada waktu pas masa daring itu anak-anak itu gimana Bu? Antusias atau dia hanya sekedar mengikuti terus tugas-tugasnya bisa terlaksana atau enggak? Sebagian besar antusias sih Pak, tapi ya Antusias. ada sebagian kecil yang emang anaknya itu memang kurang begitu respon gitu, terus kadang ya ada yang perangkatnya itu tidak begitu memenuhi. Gitu ya. Itu jadi nanti ya juga butuh perhatian itu Oke, juga iya. gitu Pak. Jadi Iya. tindakan-tindakan itu yang masih saya pikirkan gitu. Gitu ya. Jadi pada waktu itu kira-kira anaknya itu misalkan jumlah siswanya berapa Bu yang pada waktu itu? Dulu Daring. 20. 20. Itu ikut semua enggak itu? Kadang nggak semua sih Pak. Enggak semuanya ya. Iya. Nah, terus dihubungkan dengan tugas ibu. Iya. Itu kira-kira jumlah minimal yang nanti harus ikut ke kegiatan itu berapa orang? Nah, itu yang kelas saya saat ini kan cuma 16 anak Pak. 16 Jadi anak. ya saya harus Targetnya 16 Iya, anak. jadi Oh, 16 gitu. anak itu harus bisa mengikuti semuanya gitu Pak. Oh gitu. Jadi anak itu harus ngikutin semuanya gitu. Iya. Nah, kira-kira bisa enggak kira-kira nanti? Insya Allah sih Pak. Bisa, Iya, ya? memang harus kerja keras ini, sedangkan waktunya juga lumayan mepet. Oh gitu. Jadi Bu Sophie sudah kira-kira bisa sudah punya gambaran itu ya. Iya. Dalam arti target nanti yang ditugas ini nanti durasinya berapa menit untuk bisa online? 30 menit. Oh 30 menit. Oh, gitu. Kira-kira anak-anak sanggup? Insya Allah. Sanggup ya? Iya. Tapi ya memang harus ada tindakan-tindakan yang harus saya lakukan sih Oh Pak. gitu. Untuk materi itu terkait dengan materi yang nanti yang akan dengan sampaikan apa? Kalau untuk materi sudah saya siapkan, nanti ada materinya itu menghitung kecepatan, jarak dan waktu. Nah itu untuk perangkat-perangkatnya yang untuk dari guru, dari saya itu semuanya sudah saya siapkan, seperti video pembelajaran, PowerPoint untuk waktu mengajar, gitu. Alat bantu semuanya sudah siap, kayak alat penilaian itu semuanya sudah Semua siap. sudah siap? Iya. Tinggal ini yang harus saya pikirkan itu yang perangkatnya anak gitu ya. Oke, ini Bu Sophie. Rencana Bu Sophie itu kedepannya bagaimana? Nah itu Pak, yang sedang saya pikirkan itu gini ya, rencana saya itu kan yang pertama saya mau mendata anak-anak dulu. Iya. Yang punya perangkat itu ada berapa gitu kan. Terus nanti kekurangannya pasti itu ada kekurangan Pak. Iya. Kekurangannya saya rencananya mau pinjam ke sekolah lain. Oh gitu. Jadi saya dapat informasi dari beberapa
Ya, jadi sudah punya target beberapa, ya lumayan banyak. Jadinya kan, nah sekarang pembelajaran di sekolahnya sudah luring, otomatis perangkat-perangkat itu nggak begitu dipakai. Gitu. Jadi Tapi Bu Sofi sudah tahu jumlah HP-nya itu yang nanti bisa dipakai. Yang untuk dipinjam? Iya. Tahu? Sudah. Ya, saya sudah tanya sama teman-teman. Tapi mungkin Bu Sofi perlu mengkalkulasi itu ya, Iya. jumlah anaknya. Perlu Iya. itu ya. Iya, saya hitung dulu Pak. Oh, jangan Misalnya hitung. nanti 16 Ini sudah anak. masuk ke rencananya Bu Sofi ya. Iya. Nah, terus gimana? Jadi misalnya nanti 16 dari 16 anak itu yang memenuhi syarat yang dimilikinya 10, berarti kan saya kurang 6 Pak. Nah, 6-nya itu dari saya pinjam. Oh gitu. Jadi nggak saya pinjamkan semuanya. Oh enggak, jangan pinjaman semua. Tapi Bu Sofi kan harus punya cadangan HP-nya. Iya, Itu betul. kan. Jadi ya dilebihin. Mungkin nanti juga ada bisa pakai laptopnya sama guru. Nah untuk rencana ini Bu, anak penyiapan hari terus anak dikondisikan itu bagaimana rencana Iya. Bu Sofi? Setelah perangkatnya siap, Iya. ada semuanya. Nanti pasti saya akan meluangkan waktu untuk mengajari anak-anak dulu Pak. Oh gitu. Karena pembelajaran daring itu sudah beberapa waktu yang lalu sudah lewat, jadi kan sekarang perlu diingatkan kembali gitu ya Pak. Jadi saya harus mengajari. Nah untuk posisi anak Bu, ini kan pembelajaran daring. Iya. Nanti posisi anaknya itu konsepnya nanti di mana? Rencananya sih saya tetap mensentral anak-anak itu di sekolah. Oh tetap di sekolah, Iya, tapi ini temanya cuma daring gitu ya? Iya, cuman yang penting guru bisa mengajar secara daring gitu loh Pak. Oh gitu, jadi istilahnya hanya semacam tema daring gitu ya? Tapi posisi anak-anak ya tetap tidak satu tempat Pak. Jadi misalnya kan di sekolah itu mereka ada yang di perpustakaan, ada yang di kelas, ada yang di ruang musola gitu Pak. Jadi kan skenario seperti itu ya? Iya. Oh gitu ya. Soalnya perkiraan saya gini Pak, kalau misalnya di satu tempat itu nanti kontrol anak-anaknya kan lebih mudah ketika misalnya terjadi suatu kendala yang namanya pembelajaran daring itu kan Gitu. banyak kendala-kendala yang Iya. kadang-kadang tak terduga gitu. Terus antisipasi Bu Sofi untuk mengatasi itu bagaimana? Antisipasinya saya minta bantuan sama teman-teman. Bantuan teman-teman guru? Iya, bantuan teman guru. Dalam arti nanti membantu apa? Membantu ketika anak-anak itu mengalami kesulitan gitu Pak. Oh gitu. Jadi kesulitan menjawab atau kesulitan ya, apa ya? kesulitan dalam misalnya terjadi misalnya terputus jaringan atau bagaimana itu loh, secara teknis itu loh Pak. Membantu Oke. secara teknis. Oke, minum dulu lah kelihatannya. Kalau semangat coba minum dulu lah. Saya bingung itu Pak. Jadi makanya bingung. Minum dulu ya, oke. Jadi Bu Sofi dalam hal ini ketika sudah mempunyai rencana-rencana ya ketika, nah ini tadi itu Bu ya. Terus ini Bu, untuk kecukupan kuota atau sinyal ini bagaimana ya? Rencananya kan pakai wifi sekolah, Oh, wifi. ya pakai wifi sekolah. Tapi saya juga pakai cadangan Pak. Jadi saya juga menyiapkan Ya. kuota internet yang nanti pakai tethering HP. Nah itu kan nanti kan anak-anak pakai HP. Jadi mungkin sebagian saya isi dengan kuota. Jadi tidak semuanya pakai HP, pakai wifi. Jadi mengurangi resiko sinyal jelek gitu loh Pak. Gitu ya. Ya. Oke, dari gambaran semua yang Bu Sofi ceritakan, secara kita bisa tarik garis mulai dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira ini Bu Sofi ini coba dijelaskan secara rencana, secara planningnya secara jelas. Oke. Jadi rencana saya pertama itu memang tadi menghitung perangkat yang dimiliki anak yang menjadi syarat. Iya. Kemudian setelah itu saya meminjam keterangannya pada sekolah lain. Terus yang selanjutnya setelah perangkat itu tersedia, nanti saya akan melatih anak-anak. Gitu Pak.
ada uji coba dulu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira dari pembicaraan ini Bu Sofi sudah punya gambaran? Alhamdulillah. Bicara? Tadinya kan saya cuma baru mikir-mikir gitu ya Pak ya. Gitu. Ya, tapi setelah ketemu Iya. Pak Eko rasanya itu tindakan yang harus saya ambil itu kayak lebih mantap gitu ya Gitu Pak. ya. Iya, Oke, betul. ya. Jadi dengan tadi kelihatannya saya lihat kelihatannya sudah yakin gitu loh Iya. ya. Ketika Menurut Pak Eko gimana itu Pak sudah rencana bagus saya? itu, dan dengan laksanakan saja Iya. apa yang dengan sudah rencanakan itu. Saya lihat sudah bagus. Ya. Tinggal nanti pada waktu pas pelaksanaan ya mungkin di kemudian hari mungkin ada trial dan errornya dan nanti kita evaluasi lagi. Oke. Kira-kira begitu Bu Sofi? Oke. Jadi kayaknya nanti ini kan saya persiapan dulu ya Pak Eko. Ya, oke. Untuk melihat perkembangan persiapan saya nanti, boleh nggak nanti kita ketemu lagi Pak Eko? Oh boleh, saya ada waktu lah untuk Bu Sofi. Nanti saya kasih nomor WA saya. Oke. Nanti Jadi kamu bisa nanti komunikasi. mungkin 3 hari lagi ya Pak Eko. Oh boleh. Jadi saya mau itu juga cerita-cerita juga rencana yang sudah saya laksanakan, terus nanti prospeknya seperti apa gitu. Saya pengen ngobrol lagi sama Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Sofi. Ya, Sampai saya ketemu terima lagi. kasih loh Pak, Oke. sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Oh iya. Oke, matur nuwun ya. Iya, monggo banget. Hai Pak Eko. Halo, gimana Bu? Iya ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya? Baik. Nah, Oh, tadi baik. kan saya memperhatikan Bapak Oh ya, asik. Kita tadi ngobrol sama Bu Sofi. coaching tadi ya Pak ya. Gimana? Dan nanti saya sempat ini sudah saya tulis catatan Iya, saya. iya. Ya. Dan dengan tadi kita melakukan coaching sama Bu Sofi, kompetensi yang sudah dikembangkan dari Bu Sofi tadi dari kuncinya itu. Yang pertama Bapak sudah bisa menggali kemampuan dari kunci tadi untuk ini Pak, mengidentifikasi masalah. Gitu ya. Iya, Oh, ya iya. sudah. Sip lah berarti. Iya. Ya. Jadi ketika Bu Sofi datang, dia kan galau tadi ya. Gitu ya. Dia galau ketika melaksanakan pembelajaran kita tadi ya. Karena pembelajaran itu berbeda, tapi Iya. dia berusaha menggali sehingga coach ini mau bercerita lebih panjang, lebih Betul, ya. menggali masalahnya dari apa. Ya. Jadi itu bisa ditekan lagi Pak, sudah bagus tadi ya. Oke, terus Kemudian apa? ini Pak, tadi ketika Pak Eko bisa memberikan tadi dari masalah, Iya. kemudian juga bisa mengarahkan untuk solusinya Pak. Gitu ya. Ya. Tadi kan solusinya apa Pak tadi yang disampaikan Bu Sofi itu? Tadi solusinya dia minjem ke sekolah tetangga untuk kabel dan saya tanya tadi kan saya arahkan langkah antisipasi. Nah dia pun tadi kelihatannya agak bingung, tapi ketika tadi saya ceritakan, dan kan harus ada punya plan A dan plan B katakanlah seperti itu. Iya. Dia sudah langsung ngeklik, oh iya Pak. Jadi dia kelihatannya rencananya mungkin sudah matang. Dan matang ya Pak, karena dia kan selain di sekolah ternyata sudah menyiapkan catering Nah, juga, macam-macam ya, juga. ya. Jadi kita kalau fungsinya coach kan hanya bimbing. Saya kan tidak mungkin menggurui gitu ya. Kan kita kan posnya Iya. setara gitu. Sama-sama gurunya. Setara ya, Pak, ya. Iya, menggurui gitu. Pak. Iya. Dan juga sudah bisa menggiring si coach ini untuk Bapak memberikan pertanyaan untuk buat Pak tadi ya. Gitu ya? Iya. Tadi kan ketika Bu Sofi ya, Iya. dia ketika sebenarnya sudah di akhir ketika dia menyampaikan, oh Pak ternyata saya sudah bisa menemukan solusinya. Itu kan dari pertanyaan Bapak yang menggali kemudian dia menemukan akhirnya dia tadi dari keterangan Bapak menggiring dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Sofi ini membawa Bu Sofi akhirnya menemukan kalau ternyata dia punya potensi, Pak. Dia punya Iya. kekuatan. Itu karena kemampuan dengan menggiring Dalam menggiring pertanyaan yang kira-kira ada satu mungkin masukan buat saya supaya saya bisa lebih baik lagi. Oke ya, itu suatu hal yang luar biasa Pak, karena Iya. tidak banyak orang yang mau untuk diberi masukan, tapi luar biasa ya Pak. Kalau kita sih biasa. Oke, itu masukan Kita ya. memandang kritik sebagai improve untuk lebih baik. Iya, untuk masukan ya. Tadi Iya. dari awal ceritanya itu Pak, Iya. untuk yang tanggung jawab Bu Sofi tadi mungkin dia kan
sudah disebutkan, Iya. tapi kurang untuk dimantapkan, kekuatannya ya. Tanggung jawab Bu Sofi ketika nanti sudah melaksanakan, kemudian bagaimana ketika sudah disatukan, ketika bagaimana Tuhan dengan dari gitu, ya. iya. Hanya penguatannya untuk tanggung jawab Bu Sofi itu nanti memang benar-benar bertanggung jawab untuk tadi apa? Tim tadi. Iya. Ya, itu perlu penguatan gitu Pak. Oh gitu. Oke. Oke. Kemudian tadi tindak lanjutnya Gitu. dari Jokowi nanti dan Lebih kapan? dikeluarkan lagi. Oh, tunggu kapan? Tunggu kapan? Karena kan yang namanya sebuah aksi itu kan juga harus nanti dilihat dari hasil tindak lanjutnya itu Pak. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya, dan Pak Eko tadi ketika menurutnya sudah bagus. Harapan nanti kalau ada teman-teman lagi yang Pak Eko bisa jadi inilah sumber dari pemecahan masalah. Menurut saya itu Pak Eko sudah bagus Pak. Gitu. Memecahkan masalah teman-teman. Dan pesan saya, jangan lupa semangat untuk terus Oke. jadi seorang Maksud yang baik. coach. Oke, terima kasih Bu Enda sudah ngasih masukan. Bagi saya itu fungsi coach itu harus memang begitu. Dan nanti harus bisa mungkin sebagai mitra gitu ya. Kita hanya berusaha, nanti kita serahkan kepada semoga apa yang kita fasilitasi ini bisa menguatkan dan memberi inovasi bagi polisi kita untuk bisa implementasi yang baik. Iya, itu harapan kita ya. Pak. Terima kasih Bu Enda ya. Ya, sampai jumpa lagi ya Pak Eko. Ya, makasih. Ya. Sorry, ini sampai jam berapa mulai tadi?